Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, kita bersyukur ya, kita ada di penghujung tahun dan kita masih diizinkan Tuhan masuk ya. Dan saya percaya bahwa ya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, amin. Dan hari ini tema firman Tuhan adalah Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu karena kita boleh ya mengenal Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita tahu bersama bahwa akibat dosa, upah dosa itu maut. Dan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena itu penghukuman, kematian, kebinasaan itu yang menjadi bagian kita. Tapi kita bersyukur ya, dan dari awal dulu saya itu berpikir ya orang Kristen tuh bodoh, percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan yang jadi manusia. Lalu dia mati. Ya, kalau dia Tuhan di mana kuasanya? Ya, tapi saya baru tahu firman Tuhan itu tidak bisa ditarik, firman Tuhan tidak bisa diingkari. Dari awal dari zaman hukum Taurat, kita tahu bersama bahwa hukum Tuhan itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Dan untuk menebus nyawa manusia itu memang harus dengan darah. Tapi darah korban binatang, lembu, sapi seperti dilakukan di perjanjian lama. Bagaimana imam besar harus masuk ke bait suci untuk mengorbankan darah bagi pengampunan dosa. Itu tidak bisa lagi. Karena memang dosa manusia itu sudah terlalu banyak. Dan akhirnya Tuhan sendiri, Allah sendiri yang berinisiatif untuk datang menyelamatkan manusia. Ya, dan saya dulu pernah ketemu saudara waktu saya pelayanan naik Grab. Ada sopir Grab yang tanya, ibu Kristen ya? Iya. Orang Kristen tuh percaya ya sama Yesus itu Tuhan ya. Masa Tuhan kok jadi manusia? Lalu Tuhan kasih saya hikmat saudara. Saya tanya sama dia, menurut Bapak Tuhan tuh maha kuasa enggak? Iya. Menurut Bapak Tuhan bisa jadi api? Bisa. Tuhan bisa enggak jadi air? Bisa. Tuhan bisa jadi angin? Bisa. Kalau gitu saya mau tanya sama Bapak, Tuhan bisa enggak jadi manusia? Lalu dia diem. Ya, saya bilang, kan tadi Bapak bilang Tuhan Maha Kuasa kan? Tuhan bisa jadi apa saja. Sekarang pertanyaan saya Pak, Tuhan jadi manusia bisa nggak? Bisa nggak saudara? Pasti bisa, karena dia Tuhan, dia berkuasa. Waktu saya tanya begitu, dan dia jawab gini, ya bisa Bu. Nah tadi Bapak bilang kok Tuhan jadi manusia? Saya akan menjelaskan kepada Bapak kenapa Yesus jadi manusia. Karena setelah manusia berbuat dosa, Tuhan itu mengirim malaikat untuk berbicara, manusia nggak bertobat. Tuhan kirim nabi untuk berbicara, dibunuh nabinya. Karena manusia lebih mencintai dosa, kegelapan. Akhirnya Tuhan berinisiatif, dia sendiri yang harus datang dalam rupa manusia. Saya bilang sama dia, Pak saya mau tanya sama Bapak. Ya, sekarang kalau Bapak mau ngomong sama semut nih, semut jangan di situ nanti kamu jatuh. Bapak pakai bahasa manusia, semutnya tahu enggak? Enggak tahu. Kecuali Bapak jadi semut dulu, baru bisa mengerti. Nah Tuhan yang begitu besar, yang begitu dahsyat untuk dipahami dengan logika manusia terlalu tinggi dan tidak bisa dipahami dengan logika. Karena itu dia harus datang menjadi sama dengan manusia. Lalu dia dengerin saya, oh gitu ya Bu, iya begitu. Lalu Yesus datang ke dalam rupa manusia, dikatakan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi manusia, bahkan direndahkan. Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Bisa dikuasai daging, tapi terbukti Yesus tidak dikuasai daging. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Nah dulu saya berpikir orang Kristen tuh bodoh percaya sama Tuhan yang mati. Kalau dia Tuhan, dia berkuasa kan dia bisa bunuh itu manusia-manusia. Tapi sekarang saya mengerti bahwa memang Yesus datang untuk mati. Karena kalau dia tidak mati, maka tidak ada yang menebus kita. Sekarang apa bedanya guru selamat sama juru selamat? Ya, saya kasih contoh nih Bapak Ibu. Kalau dalam sebuah pelayaran kapal di laut, tiba-tiba ada anak yang terjatuh di tengah laut.
Seorang guru renang yang melihat dari atas, dia cuma akan berkata apa? Ayo, kamu ayunkan tanganmu, kakimu angkat, jangan begitu. Tapi saya mau tanya, dia berani lompat nggak? Karena dia cuma sebagai seorang guru. Banyak nabi yang mengajarkan tentang ini jalan ke sorga, ini adalah kebenaran. Maaf, tapi mereka hanya sebatas guru. Tiba-tiba ketika seorang anak jatuh ke laut, ada seorang bapak yang langsung lompat ke laut. Dia turun untuk menyelamatkan anak itu. Dia dikatakan juru selamat. Karena dia adalah bapaknya. Amin. Yesus itu bukan cuma ngajari. Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus begini. Itu mah teori. Dan tidak ada satupun agama yang bisa menyelamatkan manusia. Tapi cuma percaya, iman, dan melakukan yang Yesus katakan. Itu yang dapat menyelamatkan manusia, amin. Itu yang dapat menyelamatkan. Waktu kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengikuti semua perintahnya. Kalau dengar Injil, pengkhotbah juga memberitakan Injil jangan separuh. Karena bisa berbahaya. Harus disampaikan utuh. Menerima Tuhan Yesus. Dan melakukan semua yang dia ajarkan. Baru kita bisa masuk surga. Kalau cuma terima dan tidak melakukan ajarannya, Yesus berkata, aku akan datang kali yang kedua dan maaf, disitulah aku akan berterus terang kepadamu. Semua orang yang berkata, Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu. Aku tiap hari Minggu ke gereja loh, di Viva, di Pluit. Ya, Tuhan, aku melayanimu loh, aku main musik, aku WL, aku khotbah loh Tuhan. Tapi Tuhan berkata, enyahlah engkau daripadaku, aku tidak pernah mengenal engkau karena engkau pembuat dosa. Engkau tidak menuruti perkataan Kristus. Hari ini firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 8 dan ayat yang ke-9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Selama ini manusia hidup di masa kegelapan, Tuhan tidak lagi berbicara. Manusia bingung mau mencari arahan kemana hidupnya itu mau dibawa. Lalu inisiatif Allah, karena begitu besar kasih Allah akan manusia, ya, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, dirinya sendiri yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dan Yesus harus mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena nyawa gantinya nyawa. Amin. Mungkin orang bertanya, kenapa Yesus harus disalib? Makanya Bapak Ibu, kita harus mengerti tentang asas-asas dari kekristenan. Supaya kita bisa jelaskan, supaya kita bisa memberikan pandangan kepada orang yang tidak mengerti akan iman kita. Bahwa Yesus memang harus mati. Karena itu dia dikatakan juru selamat. Ya, Tuhan dan juru selamat. Bukan guru, banyak nabi jadi guru. Kalau mau selamat harus begini. Kalau mau masuk surga begini. Harus begini. Tapi yang menebus siapa? Cuma Tuhan Yesus. Dan ini bukan cerita dongeng. Kalau saudara pergi ke Israel. Saudara pergi ke tempat-tempat di mana memang Yesus benar-benar pernah ada. Kita ibadah di padang gembala. Di sini di tempat bagaimana malaikat menampakkan diri kepada para gembala. Saya merinding kalau kita ibadah di situ. Di bawah itu seperti ada lembah. Dan di situ para gembala sedang menggembalakan kambing domba. Dan di waktu malam, ketika ibadah di situ saya selalu merinding. Saudara, saya bayangkan mereka lagi ada di tempat ini. Tiba-tiba pasukan bala tentara malaikat menampakkan diri dengan sinar kemuliaan. Itu wow banget loh.
Kalau kita pergi ke Israel, kita benar-benar melihat di mana Yesus pernah lahir di Bethlehem. Kita pernah melihat di mana Yesus mengajar, di mana ada gereja, di situ adalah para peneliti, dan itu mereka menempatkan tempat itu sebagai tempat yang benar-benar Yesus ada, itu karena penelitian Bapak Ibu. Bahkan salah satu pohon zaitun yang masih ada sampai hari ini, ya, yaitu di Taman Getsemani, tempat Yesus di mana pernah berdoa. Pohon itu sudah ribuan tahun dari zaman Yesus. Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin orang bisa membuktikan itu pohon zaitun sudah ribuan tahun? Pohon zaitun tuh nggak bisa mati. Ya, selama masih ada batang dan di dalamnya itu masih basah, saudara. Walaupun di luar kelihatan mati, nanti bertahun-tahun kemudian dia tumbuh lagi tunas. Ya. Bagaimana para ahli bisa menetapkan bahwa pohon itu ada dari zaman Yesus? Karena semua para meneliti, ya, itu pakai satu zat yang dinamakan karbon apa gitu. Ya, itu harus ditemukan untuk menentukan bahwa barang ini berapa ribu tahun umurnya. Dan di pohon itu ditemukan, saudara, bahwa memang benar pohon itu berasal dari zaman Tuhan Yesus. Itu tidak sembarang orang bisa membuktikan, dikerahkan semua ahli-ahli, saudara, para peneliti, dan ini dunia yang berbicara. Jadi Tuhan Yesus benar-benar Tuhan, sejarah mencatat kedatangannya, ya, malaikat pun mencatat, bahkan ada saksi-saksi yang melihat dan itu dicatat di dalam Alkitab. Ketika masa kegelapan, manusia mencari siapa yang bisa menuntun langkah hidupnya. Dan akhirnya Tuhan berinisiatif datang ke dalam dunia. Dan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya seorang guru. Coba kita lihat, saudara. Mari kita buka bersama di dalam Roma pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu apa yang kita dapatkan? Dan harus seperti apa respon kita saat kita ini menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Roma pasal 5 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Di dalam Yesus ada pengharapan. Baca bersama, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau manusia memberi pengharapan seringkali PHP. Apa itu PHP? Pemberi harapan palsu. Ya, jadi seringkali yang wanita-wanita ketemu cowok di PHP. Ya, istri juga seringkali di PHP sama suami, ya. Waktu janji Desember mau dikasih gaji 13. Tapi ternyata cuma sampai 11 gajinya, ya. Itu namanya pemberi harapan palsu. Tapi kalau Tuhan yang memberi pengharapan, dikatakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Saudara, pegang ini, jangan ragukan Tuhan. Sekalipun hari ini engkau belum melihat, satu saat nanti kalau engkau tetap percaya, engkau akan melihat pengharapan itu menjadi kenyataan. Saya nih mengikut Tuhan, saudara. Tahun 95 saya terima Tuhan Yesus. Hidup saya susah terus, menderita terus. Saya bertanya, Tuhan, di mana janji tentang kemuliaan yang engkau berikan? Masa saya susah terus seperti ini loh, ya? Tapi dalam perjalanan iman saya susah. Saya nggak pernah pinjam uang sama orang karena saya tidak mau mempermalukan Tuhan. Saya susah, tapi saya nggak pernah minta ke orang tua karena saya tidak mau mempermalukan nama Yesus. Saya susah, seringkali anak mau minum susu nggak ada duit, tapi saya nggak pernah pinjam. Saya hanya menggantungkan harapan saya yang belum terlihat itu kepada Tuhan yang hidup. Amin, saudara. Dan Tuhan memberikan, menggenapi janjinya bukan kepada sembarang orang. Hanya kepada orang-orang yang memang imannya benar-benar terbukti. Karena itu buktikan kemurnian imanmu kepada Tuhan. Sebab satu hal pegang, pengharapan dalam Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Kau berharap sama kakak iparmu pasti kecewa. Kau berharap mertuamu pasti kecewa. Kau harapkan manusia pasti kecewa. Tapi berharap sama Tuhan tidak pernah kecewa.
Karena dia bukan PHP, saudara. Nah, dikatakan di sana coba ya, karena pengharapan tidak mengecewakan sebab kasih Allah itu telah dicurahkan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan apa? Karena waktu kita masih lemah, Kristus ya telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan ayat selanjutnya dikatakan di sana, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Kristus dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, untuk orang benar jarang ada orang yang mau mati. Misalnya kita tahu ada orang benar, dia disalahkan. Ya, jarang ada orang mau pasang badan, saya mau pasang badan buat dia karena dia benar. Apa sih kepentingannya? Ya, lu mau disalahin, lu benar, aku nggak peduli karena sekarang sifat manusia adalah nggak mau ikut-ikut. Walaupun lu benar, aku nggak mau deh ikut-ikut, nanti aku terseret. Iya apa iya? Tapi untuk orang baik yang sudah berbuat baik sama kita, bisa jadi kita mau membela karena utang budi kan. Dia itu sudah baik loh sama saya. Ya. Saya kasih contoh dulu, papi saya itu kepala kantor Syah Bandar, urus kapal-kapal. Ada pengusaha kayu datang dari Jakarta, dia punya perusahaan kayu di Sulawesi. Setiap kali kayunya ini mau muat, yang ngurusi kapal itu papi saya. Pengusaha ini baik sekali sama papi saya dan terkenal baik sama sopir-sopirnya, sama anak buahnya, semuanya baik. Satu kali ketika dia datang di Sulawesi, dia bilang sama sopirnya ketika mereka lagi jalan di luar kota, dia bilang, "Pak, saya aja yang nyetir, saya bete duduk begini ngantuk. Bapak pindah deh, ke belakang saya nyetir." Sopirnya bilang, "Aduh Pak, saya pekewa, saya nggak enak." "Nggak apa-apa, kan saya yang minta." "Nggak apa-apa Pak." Tukeran lah. Begitu dia melaju kencang di jalan luar kota yang sepi, ada anak pulang sekolah menyeberang, ditabrak mati di tempat. Waktu ditabrak mati di tempat, sopirnya buka pintu, bapak ini diseret turun ke belakang, sopirnya duduk di tempat sopir. Ketika orang kampung datang mau ngeroyok, sopirnya itu bilang, "Aku yang tabrak anak ini. Jadi aku yang bersalah." Akhirnya polisi datang, dibawalah ke kantor polisi. Ya, kenapa sopir ini bela bapak ini habis-habisan? Karena orang baik. Sering berbuat kebaikan. Tapi dasar bapak ini memang orang baik. Sampai di kantor polisi dia ngaku, "Pak polisi, bukan dia yang nabrak, saya tadi yang nyetir. Tapi untuk melindungi saya, dia ngaku dia yang nabrak. Tapi bukan dia Pak, saya." Kenapa sopirnya melakukan itu? Karena bapak ini orang baik. Tapi Yesus melakukan lebih dari itu. Kita berdosa, kita memberontak, kita nggak taat sama dia, dia mati untuk kita. Saya mau tanya sama saudara, kalau ada orang curi motor nih, tiba-tiba dikejar massa, dia lari ketabrak truk, semua ngomong apa? Halo? Ya, ini orang jahat maling nih, kita kejar, lari dia ketabrak truk. Ya, semua bilang begini apa? Rasain lu, kalau belum mati, kenapa nggak mati sekalian? Iya apa ya? Makanya kita bukan Tuhan. Kita masih manusia. Sering kali kan kita pengen balas yang jahat dengan jahat. Bagi orang baik banyak orang mau mati. Tapi bagi orang jahat siapa yang mau mati? Kok kurang kerjaan banget sih? Kalau bisa sih tak siksa kamu biar kamu jahat sekalian, mati sekalian. Tapi Yesus nggak kayak begitu. Dia juru selamat. Dia tahu karena dosa kita nggak mungkin selamat. Kita binasa. Tapi dia datang untuk menyelamatkan. Bahkan ayat berikutnya di sana dikatakan lebih-lebih karena ya ayat yang sebelumnya ya akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih sekarang dikatakan apa? Kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Lalu ayat yang berikutnya berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Orang yang tidak tunduk pada Tuhan, dia adalah seterunya Tuhan, musuhnya Tuhan.
Tapi kita nggak bisa berhenti sampai di sini. Oh, karena kita sudah diperdamaikan, kita pasti selamat. Kalau kau terus menghormati Tuhan, kalau engkau terus hidup bergantung pada Tuhan, mengikuti ketentuan firman-Nya, maka engkau dijamin pasti selamat. Tapi kalau dalam perjalanan engkau sudah terima Yesus, tapi kau menjadikan dirimu musuh Allah lagi, dengan jalan apa? Mengikuti dosa. Hidup dalam kenajisan, kepahitan, amarah, dendam, kau mengandalkan manusia dan tidak mengandalkan Tuhan, maka maaf saudara. Saya mau tanya ya, kita sebagai orang tua nih, anak kita ngaku kita orang tuanya, hidup satu rumah sama kita, tapi tidak nurut. Bapak ibu senang gak sama anak begitu? Saya bilang sama anak-anak saya, selama kamu masih tinggal di rumah ini dan mengaku bahwa papi mami adalah orang tuamu, maka mutlak kamu harus mengikuti aturan yang ada di rumah ini. Kalau kagak, pergi kalian dari luar rumah ini. Iya enggak? Loh, kita orang tua, kita harus punya wibawa. Ya, kita mendidik mereka, kita membesarkan mereka. Alkitab berkata, seperti orang tua yang membesarkan anak-anaknya, demikian Bapa. Makanya kalau ada orang tidak taat, Tuhan akan menghajar. Kalau engkau dihajar oleh Tuhan, kena masalah, kena ini dalam hidupmu, bertobat. Karena nggak ada bapak yang tidak mau terima kembali anaknya asal mau bertobat. Jangan separuh memberitakan Injil, harus tetap sampai di pertobatan. Kalau sekarang Injil dipotong, oh nggak apa-apa, berdosa Tuhan menerima, pret. Emang siapa lu main-main sama Tuhan? Kita aja manusia nggak mau dipermainkan, apalagi dia Tuhan. Hormati Tuhan. Saya itu udah berkali-kali ketemu orang hidupnya penuh masalah, terkutuk, dimurkai Tuhan. Kenapa? Bermusuhan dengan Tuhan. Ada orang datang sama saya, Bu, saya ini hidupnya terlilit hutang, penuh masalah. Saya tanya, Bapak sungguh-sungguh hormati Tuhan. Saya sih masih merokok, beberapa kali saya selingkuh. Ya pantesan hidupmu sial. Terus-terusin aja dosamu, saya bilang. Biar kau sial terus. Pilihlah untuk bertobat. Jangan main-main dengan Tuhan. Hormati Tuhan supaya hidupmu diberkati. Amin. Ya, kalau enggak sudah enggak bisa. Engkau akan memasuki tahun 2025. Sudahlah stop melakukan dosa. Hidup menghormati Tuhan. Bukan berarti dengan menghormati Tuhan kita sudah tidak bisa berdosa. Kita masih bisa berdosa karena kita masih manusia. Tapi sikap hati yang menghormati Tuhan itu Tuhan lihat. Kita selalu ada pertobatan. Kita selalu pengen menyenangkan hati Tuhan. Mari di tahun yang baru kita semakin lebih lagi pengen hidup menyenangkan Tuhan. Amin. Jangan jadi orang Kristen biasa-biasa aja. Anak-anak muda buka mata. Ya, ini masa depan gak akan semakin baik loh. Dunia ini tidak baik-baik saja loh, kata firman Tuhan. Ya, kalau kau tidak takut Tuhan, imanmu gak kau bangun, gak pernah baca Alkitab, bagaimana kau bisa ngerti masa depanmu? Karena firman Tuhan ini pedoman kehidupan yang akan menuntun hidup kita. Ya, dunia boleh berubah, segalanya boleh berubah, tapi orang yang menghormati Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dikatakan akan diberkati Tuhan. Dunia boleh resesi, dunia boleh bergoncang, tapi kau hormat. Saya bilang sama anak-anak saya, nak, hormati Tuhan. Seringkali anak-anak saya mengeluh, Mam, oh ya lihat kehidupan dunia kayak begini nih, oh ya mau kerja apa ke depan ya, lihat kayak begini. Saya bilang satu saja, saya mau bilang sama kalian. Hormati Tuhan. Waktu kamu menghormati Tuhan, ada 1001 macam jalan Tuhan untuk memberkati hidupmu. Tidak usah takut. Yang penting engkau menghormati Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan tidak pernah bohong. Dia bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Kau boleh belajar yang pintar anak-anak. S1, S2, S3, S7, S21 kayak Samsung, S23. Bisa boleh. Tapi jangan pernah engkau andalkan kepandaianmu. Bersandar dan bergantunglah hanya kepada Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Hormati Tuhan. Bagaimana cara menghormati Tuhan? Beresin dosamu. Tinggalkan dosa itu. Berlutut di bawah kaki Tuhan.
dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan di sana, ya Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Kita baca lagi satu yang ayat terakhir. Titus 2 ayat 11 sampai ayat 15. Setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, apa yang harus kita lakukan? Titus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan di sana, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, kita diselamatkan dalam kasih karunia, sudah nyata. Lalu untuk apa Tuhan menyelamatkan kita, menerima kasih karunia itu? Baca bersama, Ia apa? Mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Anak muda, jangan kau pikir tidak perlu beribadah. Kalau kau tinggalkan ibadahmu kepada Tuhan, ibadah bukan cuma di gereja loh. Apa yang sejati? Roma 12 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Jaga kekudusanmu anak muda. Hidup beribadah dalam dunia sekarang ini yang sudah semakin tidak menentu. Jangan ikut-ikutan dengan arus dunia. Temanmu merokok, biarin aja dia merokok. Kamu jangan ikut. Kalau perlu kamu selamatkan dia. Amin. Kamu diajak dugem, jangan mau. Saya itu sering lewat di PIK sana itu loh. Kalau saya sama suami itu mau pijet, saya lihat orang Kristen semua yang dugem. Orang Kristen semua itu. Dari tampang-tampangnya. Saya bilang sama suami saya, gila ya, ini dunia udah mau kiamat ya. Coba lihat tuh orang-orang Kristen semua, ada pemusik gereja lagi masuk situ. Ngeri loh, bukannya semakin tobat. Pergi dugem tuh kamu mau ngapain coba? Apalagi kalau ada bapak-bapak yang suka dugem. Aduh, tahu diri ya Pak, tahu diri. Ya, tahu diri. Tahu diri, please, ingat umur. Bisa-bisa kau mati serangan jantung di tempat dugem itu. Ya, ingat loh ya. Jadi ayolah, sudahlah saudara, tinggalkan yang begitu-begitu, keinginan-keinginan duniawi, hidup dalam pesta pora hawa nafsu yang begitu itu, sudahlah, ya. Ayo kita sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan, ya. Nggak takut apa ya? Kita ini sedikit aja ke tempat begitu, coba ingat tiba-tiba Tuhan datang, kau lagi dugem, ya. Kau kemana nanti? Ya, lagi di tempat mana kau ketika Tuhan datang? Hidup beribadah di dunia sekarang ini dengan apa? Menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Tuhan itu lagi membuat satu komunitas umat kepunyaannya. Siapa mereka? Orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Ingat loh, kita ini sedang menanti penggenapan dari pengharapan kita. Keselamatan yang kekal itu baru akan dinyatakan pada zaman akhir. Jadi jangan terlalu pede bahwa kau itu sudah selamat. Jangan memberitakan Injil yang separuh. Yesus datang membawa keselamatan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, menerima dia dalam hati. Waktu kau bilang kau menerima, berarti kau cocok, kau klik, engkau sepakat dengan seluruh pengajaran Kristus dan engkau melakukan itu. Katakan, amin. Bukan cuma masuk gereja tiap minggu. Ada orang Kristen yang bangga. Saya nggak pernah alpa loh Bu. Setiap minggu saya pasti ke gereja 2 jam. Maaf ya, kau ke gereja tiap hari Minggu, coba dikali 2 jam. Dalam setahun 365 hari, kau cuma beri waktu bagi Tuhan 4 hari. Kalau tiap minggu kau ke gereja 2 jam. Setahun itu ada 365 hari. Kalau cuma ke gereja 2 jam berarti 4 hari kau berikan buat pertumbuhan imanmu. Yang 361 harinya kemana? Mati enggak manusia rohmu? Mati, binasa. Tidak cukup Bapak Ibu cuma jadi Kristen tok. Nggak cukup. Ya. Saya percaya dengan adanya YouTube ini juga adalah penggenapan firman Tuhan. Sampai Injil keselamatan itu diberitakan ke segala bangsa. Barulah Tuhan akan datang. Kenapa harus didengar? Ya.
Karena bagi orang yang percaya, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ya, ayo kita mulai bangun iman kita hari-hari ini. Karena Tuhan sedang mengumpulkan umat kepunyaannya. Dikatakan kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Lalu yang terakhir dikatakan, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Tema firman Tuhan adalah ya, Yesus Kristus itu juru selamat dan Tuhan. Salah satu yang sangat dibutuhkan bagi manusia di dunia ini adalah juru selamat, saudara. Ya, sebab kita tahu dari awal manusia itu telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan akhirnya kita terpisah dari Tuhan. Adalah sebuah kemalangan bagi manusia ketika dia hidup terpisah dari Tuhan dan dia tidak tahu arah jalan mau kemana. Ketika saat itu dalam masa kegelapan, ya, nabi tidak ada lagi yang berbicara. Karena dari awal ketika Tuhan itu ingin menuntun manusia kembali kepada jalannya, dia berbicara, dirinya, bahkan malaikatnya, bahkan nabi-nabi diutus, dibunuh oleh manusia. Dan dulu saya pernah sharing dengan seorang sopir Grab, waktu itu saya pelayanan naik Grab. Dan sopir itu bilang, oh ibu Kristen ya? Iya. Terus ibu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dia jadi manusia? Saya bilang, iya saya percaya. Kenapa Tuhan jadi manusia, Bu? Lalu saya bilang, menurut Bapak Tuhan tuh berkuasa nggak? Iya, saya tahu Tuhan berkuasa. Tuhan bisa jadi api nggak? Bisa. Tuhan bisa jadi air nggak? Bisa. Tuhan bisa jadi udara nggak? Bisa. Kalau gitu saya tanya Bapak, menurut Bapak Tuhan bisa nggak jadi manusia? Lalu dia terdiam, saudara. Dan saya bilang, tadi Bapak bilang Tuhan berkuasa loh. Iya, berarti Tuhan bisa jadi manusia nggak? Bisa. Ya, dan dia membantah ucapan mulut yang pertama. Kita harus ya tahu firman Tuhan dan kita harus mengerti bagaimana memberikan pertanggungan jawab tentang iman kita kepada orang yang tidak mengerti. Lalu dia bilang, tapi kenapa Bu Tuhan harus jadi manusia? Begini Pak, saya bilang, kalau Bapak mau kasih tahu sama semut, dia jatuh kalau lewat sini. Kira-kira Bapak bilang sama semut tuh, semut kamu mau jatuh loh, dia ngerti nggak? Enggak. Kalau Bapak mau bicara sama semut, berarti Bapak harus jadi Tuhan dalam keilahiannya, dalam keperkasaannya, tidak dapat diselami oleh akal logika manusia yang begitu kecil dan terbatas. Mikirin jatuh tempo aja udah penuh otak kita. Ya Pak ya? Ya, mikirin utang aja udah gak bisa mikir kita. Apalagi mencoba memahami Tuhan yang begitu luar biasa dengan otak logika manusia. Gak bisa saudara. Jadi Tuhan harus turun sendiri dalam rupa manusia untuk menunjukkan jalan kebenaran itu. Untuk kasih tahu kepada manusia supaya mereka itu tidak celaka. Lalu dia tanya, kalau begitu Bu, kenapa Yesus mati? Dia kan Tuhan. Saya bilang, saya juga sama kayak Bapak dulu pemikiran saya. Orang Kristen tuh bodoh percaya Tuhan yang mati. Tapi Bapak tahu dalam sejarah manusia ketika Tuhan menurunkan hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tidak ada satupun penebusan yang bisa menyelamatkan manusia selain dengan nyawa, darah. Makanya dari zaman perjanjian lama ketika manusia berdosa, imam besar harus masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempercikkan darah kambing, domba, ya untuk penghapusan dosa. Agar nyawa kita ini terbebas dari maut. Tapi karena manusia sudah terlalu berdosa dan tidak ada lagi darah kambing domba yang bisa menutupi dosa itu. Akhirnya Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk menebus manusia. Karena dia tidak bisa menarik firman-Nya. Bahwa nyawa harus ditukar dengan nyawa. Makanya Yesus dikatakan anak domba Allah yang dikorbankan bagi manusia. Dan akhirnya Yesus mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah. Dan ketika dia disalib, dia mati, Alkitab berkata tabir bait suci terbelah menjadi
dua. Artinya apa? Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Dan Yesus datang sebagai juru selamat. Bapak Ibu tahu nggak juru selamat itu seperti apa? Saya kasih gambaran begini. Dalam sebuah perjalanan di kapal di laut, saudara, tiba-tiba ada anak kecil jatuh ke laut. Di situ ada seorang guru renang, guru. Dia teriak sama anak yang di bawah. Dek, tanganmu angkat begini, kakimu begini. Ayo berusaha renang supaya kamu nggak tenggelam. Kira-kira anak itu akan selamat nggak ketika diajari guru? Enggak. Tapi di saat semua orang panik, tiba-tiba ada seorang bapak yang lompat dan terjun ke laut untuk menyelamatkan. Yang tadi itu guru renang, yang ini juru selamat. Kenapa dia terjun? Karena ternyata itu bapaknya. Yang jatuh itu anaknya. Amin. Ya, hanya bapak lah yang mau berkorban buat anak. Benar nggak? Bapak-bapak lain mau nggak berkorban buat anak orang? Kagak kan? Sudah kelihatan dari wajahmu. Ya, jadi saudara, jadi yang juru selamat nih yang mana? Kalau dia cuma guru, dia mengajarkan cara untuk selamat. Tapi kalau dia juru selamat, dia turun sendiri untuk menyelamatkan. Itu bedanya. Banyak nabi, banyak guru yang mengaku akan mengajari saudara dan saya umat manusia untuk membawa kepada jalan kebenaran, sorga. Tapi cuma Yesus yang turun dari sorga, yang bisa kasih tahu jalan ke sorga. Karena tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga, ya, seperti Tuhan Yesus. Dan hanya Dia yang datang dari sorga, yang sanggup menunjukkan jalan ke surga. Bahkan di kitab suci agama lain diakui bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus, dikandung oleh Roh Hulullah di dalam kandungan Maryam. Dia tidak lahir secara persetubuhan biasa manusia dengan manusia. Semua nabi dilahirkan oleh proses persetubuhan pembuahan antara sel telur dan sperma. Tetapi Yesus, dia lahir dikandung oleh Roh Hulullah, yaitu Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam kandungan Maria. Dan dia lahir ke dalam dunia. Lalu sekarang ketika Yesus sebagai Tuhan yang adalah juru selamat sudah datang menyelamatkan saudara dan saya, bagaimana respon kita? Kalau mendengarkan pengajaran Injil itu jangan setengah-setengah. Yang diselamatkan adalah yang percaya, menerima Yesus dan hidup sesuai dengan perintahnya. Jangan berhenti dengan hanya menerima Dia, berarti selamat. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita punya anak, dia ngaku kita orang tua kita, tapi dia nggak mau dengar omongan kita, Bapak Ibu marah nggak? Marah nggak kira-kira? Dia pulang makan ini terus dikasih tahu, ngapain lo kasih tahu gua? Kan hidup urusan gua. Saya bilang sama anak-anak saya, selama kamu masih tinggal di rumah ini, kamu ngakui mami papi orang tuamu, maka kamu harus nuruti aturan kita. Kalau tidak, keluar kamu dari rumah ini. Iya nggak Bapak-Bapak? Supaya mereka tidak menjadi anak-anak gampang. Banyak orang Kristen mengaku Tuhan adalah bapaknya, tapi kurang ajar sama Tuhan. Nggak pernah nurut sama firman Tuhan. Berbuat dosa terus, selingkuh terus, ya, melakukan segala macam yang jahat. Judi jalan terus, kepahitan jalan terus, semua jalan terus. Tapi mengaku Tuhan itu bapaknya. Maaf, makanya Yesus berkata, di akhir zaman nanti, satu saat ketika Yesus datang kali yang kedua, banyak orang akan berkata, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu? Tuhan bilang, disitulah aku akan berterus terang kepadamu. Bukan yang berseru padaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nggak cukup jadi Kristen. Nggak cukup hanya berkata Yesus juru selamat. Tapi kita perlu menerima Dia dengan hati dan hidup sungguh-sungguh mengikuti semua perintah dan ajarannya, saudara. Karena tidak mudah loh. Mati bagi orang berdosa itu tidak gampang, saudara. Coba kita lihat bersama Roma pasal yang ke-5, saudara. Roma pasal 5, mulai ayat yang ke-5.
sampai ayat yang ke-11. Roma 5 ayat yang ke-5 kita baca bersama. Kalau kita ini ikut Yesus, menaruh harap kita pada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita terima pengharapan. Ya, dan pengharapan dalam Kristus itu seperti apa? Baca bersama. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yesus memberi pengharapan kepada kita yang tidak pernah mengecewakan. Beda dengan manusia, karena manusia itu suka PHP. Apa itu PHP? Pemberi harapan palsu. Lihat kanan kirimu, ada nggak yang PHP? Iya, kadang suami bisa PHP istri loh. Ya. Contohnya bagaimana? Suami bilang, nanti bulan Desember kamu terima gaji 13. Ternyata giliran Desember gajinya cuma sampai 11. Jangankan 12, 11 tok. Ditanya istrinya, mana gaji 13? Yang 12 aja buat bayar cicilan. Ini PHP. Ibu-ibu sering nggak di PHP suami? Enggak ya? Haleluya, ibu-ibu di sini memang semua memang sudah luar biasa, Pak. Ini memang benar-benar victorious family. Ya, sudah family yang berkemenangan. Nanti pulang urusan sendiri-sendiri di rumah. Kalau di sini banyak pencitraan. Ya, sering kali bahkan orang tua bisa PHP anak. Anak juga bisa PHP orang tua. Makanya Alkitab bilang jangan menaruh harap pada manusia, karena kau pasti kecewa. Ya, yang wanita-wanita di sini jangan terlalu percaya sama cowok hidung belang di sana yang memberikan janji-janji palsu. Ya, yang kita butuhkan sekarang bukan janji, tapi bukti. Ya, bukan janji. Tetapi Yesus dikatakan memberi sebuah pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Walaupun hari ini engkau belum lihat. Saya ikut Tuhan tuh lama loh saudara, dari tahun 95 loh. Hidup saya susah terus. Susah terus. Saya sering kali bertanya, Tuhan, di mana janji-janji yang Engkau berikan sama saya dulu? Tapi di tengah kesusahan kami, kesulitan kami, nggak punya uang, mau beli susu anak nggak ada uang, saya nggak pernah pinjem sama orang. Saya nggak pernah pinjem sama mertua. Saya nggak pernah telepon orang tua saya buat susu anak, nggak ada duit, tidak pernah. Saya cuma berharap, Tuhan, janjimu itu ya dan amin. Dan waktu imanmu teruji, maka engkau akan melihat Tuhan menyatakan semua pengharapan itu menjadi bukti dalam hidupmu. Amin. Karena namanya pengharapan belum dilihat, tapi tetaplah berharap. Karena engkau tahu kepada siapa engkau berharap. Bukan pada manusia, bukan pada mertua, tapi kepada Tuhan. Makanya saya mau bilang sama anak-anak muda di sini, jangan pernah kau taruh harapanmu kepada siapapun, termasuk kepada orang tua. Taruh harapanmu pada Tuhan. Dunia terus berubah loh, dengar baik-baik. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Semakin tua Alkitab bilang, akan datang masa yang sukar. Makanya saudara, mau seperti apapun dunia berubah, tetap taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, seringkali orang muda bertanya sama saya, Bu, ke depan nih bagaimana ya? Kita ini rasanya anak muda mau kerja mau apa? Saya selalu bilang, bahkan sama anak-anak saya bilang, yang penting satu hal, kamu harus menghormati Tuhan. Hidup hormati Tuhan dan taruh harapanmu kepada Tuhan, sebab Dia dapat melakukan segala yang di luar batas kemampuan kita. Kau boleh cari ilmu sampai tinggi anak-anak muda, mulai S1, S2, S13, S21, S23 kayak Samsung, gak apa-apa. Tapi ingat, jangan pernah taruh harapanmu kepada kepandaianmu. Jangan pernah taruh harapanmu pada titelmu, kepada sekolahmu. Mau dimanapun engkau bersekolah,
Kalau kau hidup tidak menghormati Tuhan, maaf, tidak ada jaminan masa depan. Karena dengan jelas Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Jangan pernah hidup tidak menghormati dan mengandalkan Tuhan. Lalu dikatakan di sana pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Karena apa? Waktu kita masih lemah, ayat berikutnya baca bersama. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Lalu ayat berikutnya ayat 7 berkata, ya di sana dikatakan ayat 7, sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang benar. Tapi untuk orang tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Lalu ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, untuk orang benar itu jarang orang mau mati, saudara. Misalnya contoh, ada orang divonis hukuman. Kita tahu dia ini benar. Semua kita tahu dia benar. Ya, dulu ketika Pak Ahok di sidang, saudara. Dia benar, tapi nggak ada orang yang berani pasang badan. Saya mau membela Ahok habis-habisan karena dia benar. Pokoknya nggak boleh begini. Kita pasti orang, apalagi zaman sekarang, nggak usah ikut-ikutan lah, biarin aja. Daripada kita juga ikut terseret. Bahkan untuk orang benar, sedikit orang yang mau berkorban. Tapi untuk orang baik, ada orang berani mati untuk orang baik karena dia baik. Saya dulu pernah cerita di sini, papi saya itu dulu di Poso ya, kerja di Syah Bandar. Papi saya di kantor Syah Bandar tuh ngurusi kapal. Jadi ada satu pengusaha dari Jakarta itu, dia sering ya kalau muat kapalnya itu papi saya yang urus. Pengusaha ini baik sekali, saudara. Kalau datang ya suka bawa oleh-oleh, ngasih duit, semua sopir, semua orang tahu dia baik. Satu kali ketika dia nyetir, ketika dia pergi ke luar kota dengan sopirnya, dia bilang sama sopirnya gini, Pak, saya tuh ngantuk kalau nggak nyetir. Saya nyetir mobil boleh nggak? Bapak pindah aja di belakang. Lalu sopirnya bilang, aduh Pak, saya pekewo, gimana ya, Bapak kan bos, masa saya yang Bapak nyetir? Nggak apa-apa, supaya saya tuh nggak ngantuk. Dikasihlah, saudara. Waktu dia nyetir pas dalam keadaan sepi, dia ngebut, ada anak kecil menyeberang jalan, ditabrak mati di tempat. Langsung sopir itu turun, Bapak ini ditarik keluar, Bapak pindah ke belakang. Saya duduk di setir supaya kalau ada masa datang, orang kampung datang, mereka tahu saya yang nabrak. Kenapa sopir itu melakukan hal ini? Karena Bapak ini orang baik. Makanya rajin-rajinlah berbuat kebaikan. Supaya banyak yang sayang saudara, amin. Lalu saudara, tapi dasar Bapak ini orang baik, ketika dibawa di kantor polisi, Bapak itu ngaku, yang nabrak bukan sopir saya Pak, tapi saya. Tadi itu sopir saya ngaku-ngaku supaya saya nggak diamuk massa. Tapi saya Pak yang nabrak. Padahal sopirnya bilang nggak apa-apa Pak, saya aja, jangan ngomong Bapak. Lalu bapaknya beri santunan dan puji Tuhan keluarga tidak menuntut. Akhirnya juga bapak ini ya sudah atur damai, namanya kecelakaan. Saya mau tanya, kalau ada orang jahat, orang nih maling, curanmor, lalu ketahuan massa, dikejar, dia lari ketabrak kereta. Saudara ngomong apa? Ayo ngomong apa saudara? Iya, kejar maling, keserempet. Iya, malingnya jatuh. Saudara ngomong apa? Ya kapok, rasain lu. Kalau masih hidup kenapa nggak mati sekalian? Itu kan kita toh. Mana ada orang mau mati untuk orang berdosa. Yang ada kita lihat orang berdosa, kita kutuki biar mati. Tapi Tuhan Yesus juru selamat. Dia bahkan mati bagi kita ketika kita ini dalam posisi berdosa. Itu adalah juru selamat. Dia menggantikan posisi kita tergantung di kayu salib. Binasa, mati, kena penghukuman. Dan dia gantungkan dirinya di sana supaya saudara dan saya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal.
Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita tahu Dia bayar semua utang dosa kita, Dia bayar semua harga yang harusnya Dia tidak bayar. Dia yang mulia dikatakan, Dia Allah, tapi Dia turun ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dia dikuasai daging, tapi Dia terbukti tidak melakukan perbuatan daging. Dia 100% Tuhan, tapi Dia 100% manusia yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan daging kita. Dia matikan semua kutuk daging di atas daging, dan di atas kayu salib Dia mati tergantung. Kenapa Yesus mati? Sekarang saudara tahu jawabannya. Kalau ada orang yang tidak percaya Yesus bertanya, kenapa Dia Tuhan harus mati? Karena dosa kita lah yang ditanggungnya. Karena penghukuman kita lah yang diambilnya. Saudara, ketika saudara tahu ada orang yang mau berkorban buat hidupmu, bagaimana responmu? Apakah engkau masih terus dengan sengaja hidup di dalam dosa? Apakah engkau masih terus sengaja tinggal di dalam kepahitan, di dalam hawa nafsu, di dalam hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan? Apa responmu? Jangan cuma bilang sekali Yesus percaya kau selamat. Maaf, saya harus menyampaikan ini di penghujung tahun ini. Bersyukur kalau kita masih bisa masuk ke tahun yang baru di 2025 nanti. Jangan jadi Kristen yang cuma bikin panas kursi gereja dan hidupmu gak pernah berubah. Ada orang-orang yang bangga gini, saya gak pernah bolos, tiap hari Minggu 2 jam ibadah. Maaf, kalau kau cuma datang gereja tiap hari Minggu 2 jam, hitung dalam 365 hari, kau cuma beri waktu bagi Tuhan 4 hari tok. Pertanyaan saya, yang 361 harinya kemana? Bagaimana kau beri makan manusia rohmu? Apa yang kita sungguh-sungguh lakukan? Apa yang sudah kita perbuat untuk membalas kasih Tuhan? Apakah hidup kita nggak pernah berubah? Kita cuma dengar firman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan bilang saya tidak mengingatkan saudara. Setiap khotbah di sini mengingatkan kita untuk bertobat. Coba kita buka Titus pasal yang kedua. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Titus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Setelah kita diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca bersama. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Lalu untuk apa kita ini menerima keselamatan itu? Baca ayat yang berikutnya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jangan tinggalkan ibadahmu. Tetaplah beribadah di akhir zaman nih. Apa itu ibadah? Ibadah bukan hanya duduk di gereja setiap hari Minggu. Ini juga ibadah. Tapi Roma 12 berkata, ibadah yang sejati itu adalah apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, yang kudus. Itu adalah ibadah yang sejati. Tinggalkan keinginan-keinginan duniawi. Udah mau kiamat, saudara, masih banyak orang dugem. Saya tuh kalau sama suami saya lewat di PIK 2 sana itu kan banyak tempat dugem ya. Suami saya bilang, tuh orang masuk ke dugem. Dan saya lihat model-modelnya itu orang Kristen. Banyak orang Kristen dugem loh. Atau ada di sini, tolong angkat tangan. Bersaksi ke sini, apa yang kau dapat di dugem itu? Saya pengen tanya saudara. Apa sih yang kamu dapat datang di dugem itu? Orang-orang itu gak takut Tuhan loh. Sudah mau waktu-waktu yang terakhir. Kenapa masih hidup dalam hawa nafsu daging yang membinasakan? Ya anak-anak muda tuh banyak yang dugem. Duitnya pas-pasan. Nggak tahu diri. Bapak-bapak juga banyak yang dugem. Kalau ada bapak-bapak yang dugem, bertobat kau pak. Nggak tahu diri kau. Udah tua, bentar lagi di absen. Jangan bikin dosa terus. Ayo bertobat. Karena ayat ini berkata, kenapa kita menerima kasih karunia? Supaya kasih karunia itu, Allah itu mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan. Jangan kau pikir sekali terima Yesus selamat. Banyak pengajaran sekarang yang cuma mengajarkan Injil separoh.
Tapi kita harus mengajarkan yang penuh, saudara. Terima Yesus, terima firman-Nya, hidup sesuai dengan perintah-perintahnya, baru kau layak untuk menerima keselamatan itu. Kita menerima kasih karunia karena Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini yang semakin menyesatkan. Hati-hati loh anak-anak muda, walaupun kau ada lingkungan teman-temanmu merokok, biarin dia merokok, kau jangan ikut-ikutan. Kalau bisa malah kau yang menyelamatkan temanmu itu, amin. Ayo jadi terang, ayo. Kemana firman yang kau dengar setiap hari Minggu? Jangan cuma jadi Kristen yang bikin panas kursi gereja, bener loh. Kita nih harus berlomba di dalam kekudusan, itu ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Waktu masih hidup, engkau persembahkan hidupmu, jangan kalau sudah mati. Ya, apalagi sudah mati taruh Alkitab dalam peti. Sedangkan waktu hidup dia tidak baca, apalagi kalau dia sudah mati. Dia tidak pernah baca itu Alkitab, apalagi dalam peti. Ditambah lagi dia buta huruf. Terus buat apa kau taruh itu Alkitab di peti? Saudara, ayo kamu tinggalkan semua keinginan duniawi itu. Lalu ayat yang ke-13 bisa dikatakan apa? Dan dengan apa? Menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dalam penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kita ini masih menanti. Alkitab berkata, menanti apa? Keselamatan yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Jangan terlalu pede bilang kita ini sudah selamat. Karena akan ada pengadilan Kristus di akhir zaman. Yesus sudah datang sebagai juru selamat di awal. Tapi kita bisa membuang keselamatan itu karena kita tidak meresponi Tuhan. Kita lebih memilih untuk hidup dalam dosa. Kita lebih memilih untuk hidup dalam keinginan-keinginan daging kita. Dengan cara itu engkau membuang kasih karunia Tuhan itu. Dan Yesus berkata, keselamatan kita baru akan dinyatakan pada zaman akhir. Ketika kita semua berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan di sana Tuhan akan berkata, enyahlah kau daripadaku pembuat kejahatan. Ini orang-orang yang ngaku-ngaku melakukan mujizat demi nama Yesus. Bernubuat demi nama Yesus. Tuhan bilang, nyah engkau pembuat kejahatan, tapi marilah kepadaku, hai orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan firman Tuhan. Hati-hati saudara, kita ini masih menunggu, menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Kapan itu? Pada waktu akhir zaman tiba. Bukan pada waktu kita mati, mati pun belum dihakimi. Sekarang semua orang belum ada yang dihakimi. Belum ada yang masuk neraka. Belum ada. Jangan pikir kalau sudah mati sudah selesai urusan. Belum selesai. Akan ada penghukuman yang kekal sampai selama-lamanya di neraka. Di neraka saudara. Makanya ayo kita mencintai Yesus. Bukan karena kita cuma takut masuk neraka. Tapi karena kita menghormati dia yang sudah mati dan berkorban bagi hidup kita. Lalu ayat yang ke-14 berkata di sana, dengan menantikan penggenapan tadi, ya ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya untuk kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya. Perhatikan, kenapa Yesus menyerahkan dirinya? Karena dia akan menguduskan bagi dirinya suatu umat. Umat itu siapa? Kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Hari-hari ini Tuhan sedang mengumpulkan umat kepunyaannya sendiri. Siapa mereka? Dalam kitab Wahyu disebut mereka adalah orang-orang yang memakai jubah putih. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar di dunia. Tapi mereka tetap bertahan dalam kekudusan, menjaga jubahnya tetap putih, dan mereka sungguh-sungguh hidup mencari perkenanan Tuhan. Mereka adalah umat kepunyaan Tuhan sendiri yang rajin berbuat
baik. Bukan berbuat dosa, bukan berbuat jahat. Ayat yang ke-15 berkata di sana, baca bersama. Beritakanlah semuanya ini, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Hai bapak-bapak, bagaimana engkau bisa menyelamatkan keluargamu? Engkau harus punya wibawa ilahi. Supaya kau tidak dianggap rendah oleh anakmu. Ada orang tua waktu nasihatin anak, saudara, sama anak tidak gini, alah, bapak juga kayak gitu kok. Ya, kamu jangan merokok ya. Kayak hidupmu udah benar aja, Pak. Nggak ada wibawa ilahi kau. Bagaimana supaya engkau punya wibawa ilahi? Bertobat. Hidup dalam kebenaran. Melakukan kekudusan. Waktu kita punya wibawa ilahi, kita ngomong sama orang, kita ngomong sama anak-anak kita, itu nancep, mereka mendengar karena kita bicara dengan wibawa ilahi. Nasihatilah, yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Wibawa di sini bukan saudara pakai pangkat bintang 3. Ya, bawa bintang. Bawa jabatan, bukan. Ya, wibawa ilahi itu bicara tentang waktu kita hidup dalam firman Tuhan. Ada wibawa ilahi dalam hidup kita. Kita bisa mendengar kok orang yang bicara dengan wibawa ilahi dengan yang tidak itu berbeda. Kenapa ada orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan lalu orang itu nancep langsung di hatinya? Karena orang ini melakukan firman dan dia melakukan firman dan dia punya wibawa ilahi untuk bicara. Tapi kalau orang tidak bertobat, mau dia ngomong kayak apapun sampai mulutnya berbusa, saudara, nggak akan ada yang bertobat. Kenapa? Karena dia sendiri tidak menjadi pelaku. Amin. Saya berdoa, saudara, ayo kita ada di penghujung tahun, kita mau masuki tahun yang baru. Kita benahi yuk apa yang perlu kita benahi. Supaya hidup kita berkenan dan kita rindukan seluruh keluarga kita juga boleh diselamatkan. Saya undang para imam musik maju ke depan, biar kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan hari ini.